Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizahumullah. Bapak, ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan pahala dan fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Di antaranya beliau bersabda, Man sholat subha fi jama'atin ka'annahu sholla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia diberikan pahala seolah-olah tadi malam telah melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Wa man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan fi dhamanillah, jaminan kesejahteraan, wa fi amalillah, dan jaminan keamanan. Dan mendapatkan doa dari baginda Rasulullah SAW yang berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan rahmat Allah, pada pagi hari ini kita sedikit membahas tafsir dari ayat 2 dan 3 dari surah At-Talaq, yaitu ayat tentang rizki. Jadi rizki antara takwa dan tawakal ini tersimpul dalam dua ayat ini. Yang pertama di ujung ayat, yang kedua di awal ayat. Wa man yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bentuk kalimatnya seperti kalimat jawab syarat, ya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, menjadi syarat atau sebab, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Tentu dari apapun, nanti kita lihat tafsirnya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah, min haitsu itu dari arah, la yahtasib yang dia tidak sangka, dia tidak perhitungkan. Wa may yatawakkal,
'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal, dan siapa saja yang bertawakal. Apa itu tawakal? Nanti kita lihat pembahasannya. 'Alallah, kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memenuhinya. Kalau bahasa Jawanya nyembadani, nah gitu. Allah akan memenuhinya. Dalam tafsir Jalalain dikatakan makhraja, ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa itu makhraja? Jalan keluar. Min kurabid dunya wal akhirah. Baik dari kesulitan-kesulitan dunia maupun akhirat. Jadi kunci daripada penyelesaian persoalan dunia maupun akhirat itu ya takwa. Maka kalau kehidupan kita ribet, banyak masalah yang enggak terselesaikan, ya, walaupun slogannya sudah menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi kok banyak masalah gitu. Maka dipastikan bahwa subjeknya kita sendiri yang bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain yang sering kita bahas, yaitu surah Al-A'raf ayat 96, sering ini kita bahas. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kalau negeri berarti penduduk, berarti banyak orang, berarti ada kolektivitas, berarti imannya tidak individual, imannya kolektif. Berarti takwanya tidak individual, takwanya juga kolektif. Itu akan terpancar dari undang-undang yang dikeluarkan. Apalagi undang-undangnya dibuat atau disusun oleh suatu dewan yang merupakan kumpulan dari banyak orang. Kalau undang-undangnya tidak mencerminkan iman dan takwa kepada Allah, pasti tidak akan dibuka. Tidak akan dibuka pintu-pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Nah, menyadari secara kolektif hal itu sebenarnya gampang sekali. Tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi, tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi. Orang nggak sekolah pun bisa. Tapi sekarang kenapa nggak bisa? Ya karena keminter, kesombongan yang ada dalam diri manusia, yang itu merupakan sifat utama daripada iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Iblis itu kan diperintah oleh Allah cuma sederhana, disuruh sujud kepada Adam. Itu kan perintah yang sederhana. Perintahnya sujud, yang perintah Allah. Tapi iblis aba, enggan. Kenapa? Karena enggak melihat yang merintah. Dia cuma melihat, loh kok aku diperintah sujud pada Adam, padahal ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Adam generasi baru, generasi yang baru diciptakan, sedangkan iblis sudah 100.000 tahun menyembah kepada Allah. Tapi iblis lupa bahwa yang merintah itu Allah di situ. Yang dia telah sembah 100.000 tahun, pas giliran perintah sujud kepada Adam, dia nggak mau nyembah.
dia nggak mau taat. Nah, di situ kesalahan iblis. Nah, cuma Quran sudah diturunkan, sifat iblis, perbuatan iblis sudah dibentangkan, akibatnya iblis kemana sudah dijelaskan. Lah kita manusia masih ngikut-ngikut, padahal udah dipesankan. Padahal tiap malam Jumat baca Yasin, dan dibaca pasti ayat itu, tidak mungkin dilompati. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kan ayat itu pasti dibaca. Kenapa masih tunduk pada iblis? Tunduk pada bahkan cecunguk-cecunguknya iblis gitu. Yaitu para setan minal jinnati wan nas. Itulah rahasianya kenapa tiap Jumat itu khotib di atas mimbar selalu wasiat takwa. Tiap Jumat diwasiati aja masih bener itu, memel apa itu? Apa bahasa Bogornya? Itulah manusia. Tapi ya tugas khotib tetap harus mengingatkan itu, ya. Nggak boleh tambah dorong. Udah sekalian kamu memang bakal di neraka, udah lanjutin aja, ya nggak boleh begitu. Jadi kita tidak akan bosan-bosannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakhturu bibali, tidak pernah terbersit dalam hati dan pikiran kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah fi umurihi, dalam berbagai urusannya, fa huwa hasbuh, maka Allah adalah hasbuh, kafihi, Allah akan memenuhinya. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wa may yattaqillah indal ma'siyah fayasbir. Siapa yang takwa kepada Allah saat maksiat, fayasbir, lalu dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini ceritanya yang paling tepat. Masih ingat nggak yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 orang yang terjebak dalam gua, tertutup oleh batu, nggak bisa keluar. Dia berdoa agar batu itu bisa tergeser, karena kekuatan 3 orang itu tidak mungkin bisa menggeser batu. Kalau batu itu tidak tergeser, maka dia tidak bisa keluar dari gua. Kalau nggak keluar dari gua, ya mati di situ. Salah satu di antara 3 orang itu adalah seorang laki-laki yang datang ke rumah tunangannya, calon istrinya. Rupanya calon mertua nggak ada di rumah. Ya namanya calon istri. Ada rasa cinta. Saat hampir mereka melampiaskan nafsunya untuk bermesraan, tentunya calon istrinya ini menolak. Calon suaminya mengatakan, udah kan gak ada orang. Lalu perempuan itu mengatakan, tapi Allah di mana? Saat itulah langsung dia ingat Allah, lalu takwa kepada Allah. Dasar dari takwa adalah iman kepada Allah.
iman biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah, dan iman kepada hari akhirat. Iman pada perintah Allah, iman kepada kedudukan Allah. Faman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut dengan posisi Allah lalu nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kedudukannya di akhirat nanti adalah di surga. Seandainya dia tidak ingat kepada Allah dan melampiaskan hawa nafsunya, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Tetapi karena dia ingat dan takwa kepada Allah, maka ayat itu menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, makhraja di situ adalah minasyiddah wa yuqalu minal maksiyah ila ta'at, yaitu makhraja, jalan keluar dari dahsyatnya neraka, dan dikatakan keluar dari maksiat kepada taat. Wa yuqalu minan nari ilal jannah, keluar dari neraka ke surga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, makna daripada yang bertawakal kepada Allah menurut Ibnu Abbas adalah wa man yasiku billahi fil rizqi, siapa yang percaya kepada Allah dalam hal rezeki, bahwa ar-rizqu biyadillah, rezeki itu di tangan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya. Jadi semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang percaya terhadap hal ini, fahuwa hasbuh, maka Allah akan kafi, Allah akan memenuhi, Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam Shafqatut Tafasir dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay wa man yuraqibullah, siapa yang muraqabah kepada Allah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, selalu online dengan Allah, tidak pernah offline, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan WA kita aja yang statusnya terhubung, tapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita perlu kita cek, terhubung enggak ya? Terhubung apa tidak dengan Allah? Maka siapa yang terhubung dengan Allah, wa yaqifu inda hududihi, dan dia berhenti di depan batas-batas hukum Allah, dia tidak berani melompati pagar Allah, tidak berani menerjang batas-batas hukum Allah. Tidak seperti yang ngarang-ngarang di Facebook gitu, ya. Pernikahan beda agama, Tuhan pasti senang. Kok bisa ngarang gitu? Ngajinya di mana? Wa yaqifu inda hududihi, orang yang berhenti, tidak berani melangkahi hukum Allah, yaj'al lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyikin makhraja, maka setiap keresahan, kegalauan itu pasti akan dihapus oleh Allah, diganti dengan ketenangan. Ya. Segala masalahnya pasti ada solusi.
segala kesempitannya pasti ada jalan keluar. Ini masalah keyakinan, ya, believe it or not, ya, percaya atau tidak. Ada riwayat bahwa ayat ini turun tentang Auf bin Malik al-Asja'i, seorang mu'alaf. Yang disebut mu'alaf ini zaman sekarang mengalami pergeseran. Tiba-tiba ada seorang datang ke rumah kita atau ke DKM, saya mu'alaf Pak. Lalu kita cuma memperhatikan, memeriksa mana sertifikat masuk Islamnya. Dulu yang disebut dengan mu'alaf itu orang terkenal, seperti Auf bin Malik al-Asja'i ini kepala suku, Bang. Kelas mu'alaf itu kepala suku. Siapa mu'alaf? Abu Sufyan itu mu'alaf. Oh, dia Raja Mekah. Karena masuk Islam dia mu'alaf, tapi bukan mu'alaf itu karena masuk Islam. Tapi mu'alaf pengertian letternya adalah al-mu'allafatu qulubuhum, gitu ya, dalam surat At-Taubah, orang yang dibujuk hatinya. Al-mu'allafatu qulubuhum itu artinya orang yang dibujuk hatinya, yaitu orang yang baru masuk Islam dari kalangan kepala suku, dari kalangan pemimpin. Jadi kalau dulu ada LBN, ingat ya LBN, ada Tanjung Priok tuh loh, LBN. Umpama dia masuk Islam, nah dia tuh layak disebut dengan mu'alaf. Kalau sekarang ya LB sekitarnya itu, ya, tahu ya maksudnya. Masuk Islam, nah itu mu'alaf. Tapi kalau orang miskin masuk Islam, ya dia nggak, kalau dapat zakat nggak kategori mu'alaf Pak, tetapi kategorinya miskin. Lil fuqara'i wal masakin. Nah ini kan kita kadang-kadang salah. Udah gitu mu'alaf membentuk mu'alaf center lagi. Sudah mu'alaf dia belum paham tentang syariat, dia bikin lagi mu'alaf center, melakukan kegiatan. Ya bagus sih, cuma kurang tertib lah di dalam syariat. Ya ini karena mungkin majelis ulamanya membiarkan. Hal seperti ini kan mestinya dijelaskan, ditertibkan. Gitu. Ini gara-gara juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara adanya, gitu. Bukan dipelihara dibiayai, tapi dipelihara adanya. Jadi ada terus tiap hari diproduksi fakir miskin terus, karena utangnya kan tambah naik gitu. Ya. Jadi tambah lama tambah miskin, tambah fakir. Nah, jadi oleh karena itu, coba kita kembali ke konsep dasar, ya. Keyakinan kita bahwa siapa saja yang takwa kepada Allah, selalu muraqabah kepada Allah, selalu online kepada Allah atau dengan Allah, selalu menjaga batas-batas hukum Allah. Ini kalau kita membahas batas hukum Allah, yaitu syariat Allah, malah dicurigai, dianggap radikal. Lah kalau syariat Allah yang tuh hududullah, batas hukum Allah, kalau orang membahas itu dibilang radikal, lalu orang nggak berani membahas, lalu masyarakat juga nggak berani mendengar, berarti mereka nggak akan tahu mana syariat Allah, mana hudud Allah. Kalau nggak tahu hudud Allah, pasti diterjang, betul nggak? Nah kalau diterjang, maka gak berlaku keterangan ya ja'allahu min kulli hammin farajan
wa min kulli dayyikin makhrajan. Inilah kenapa negara kita itu apes. Petronas untung 850 triliun. Lah kok Pertamina rugi berapa ratus triliun. Duit haji hilang kurang berapa triliun. Kok bisa keselip sampai triliunan? Kalau diambil oleh satpam nggak mungkin Pak ya segitu ya. Ya namanya satpam kalaupun ngentit, apa mentit itu? Ada nggak bahasa mentit di sini? Umpama satpam itu ngentit apa? Yang paling angkanya ya paling banter ya puluhan ribu apa ratusan ribu lah ya. Nggak berani juga satpam untuk ngambil jutaan juga nggak berani. Kenapa? Dia takut resikonya. Ketahuan bosnya pecat gimana? Nggak kerja lagi. Lah nyampe triliunan, mana mungkin yang ngambil satpam? Mungkin bawaannya satpam kali ya. Nggak tahu bawaannya muter bumi dulu gitu. Sehingga ternyata akhirnya atasannya gitu kira. Kok bisa hilang? Aneh. Apa salah ngitung atau bagaimana? Nah inilah kenapa kok akhirnya rahasianya ketahuan sekarang. Karena selama ini mereka itulah orang-orang yang anti syariat, anti batas-batas hukum Allah, sering melanggar batas. Karena sering melanggar batas, sudah nggak tahu batas lagi. Gitu. Lupa daratan, lupa lautan, lupa udara, akhirnya lupa kepolisian, nah, gitu kira-kira ya. Nah, Auf bin Malik al-Asja'i ini salah seorang kepala suku yang Rasulullah pernah membagi unta atau kambing kepada beliau. Wahai Auf, ini buat kamu. Tuh domba 1 lembah, itu buat kamu semua. Nah itu. Jadi yang disebut dengan mu'alaf itu ngasihnya bukan kita ngasih duit 10.000, 20.000 atau 100.000, 100.000. Rasulullah ngasihnya itu Auf buat kamu tuh. Oh, domba 1 lembah. Nah, kalau domba 1 lembah hitungannya berapa? Itu. Ya. Kenapa? Karena dia kepala suku baru masuk Islam, maka dialah disebut mu'alaf. Sama dengan Abu Sufyan waktu perang Hunain. Rasulullah menang, Abu Sufyan minta bagiannya, kasih oleh Rasulullah. Ya udah kamu onta 100. Anak saya Rasulullah Muawiyah, oh ya Muawiyah 100. Adiknya Rasulullah Yazid, bukan anaknya Muawiyah, adiknya Muawiyah ada Yazid 100. Itu Rasulullah kalau ngasih. Tentu saja bukan dari harta pribadi Rasulullah, tapi harta rampasan perang. Nah, ini ada kasus terkait dengan tawakal. Auf bin Malik al-Asja'i, anaknya ditawan oleh orang-orang musyrik. Lalu dia lapor kepada Rasulullah bahwa innal aduwa asara ibni wa jaza'at ummuhu fama ta'muruni. Wahai Rasulullah, anakku ditawan oleh orang-orang musyrik. Ya, maknya nangis terus. Bagaimana ini? Apa yang kau perintahkan padaku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wasbir. Wa amuruka wa iyyaha an tastaksiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah.
Rasulullah bersabda, wahai Auf, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Karena sudah qadarullah, anaknya ditangkap musuh. Kenapa? Ya berperang. Ya kalau berperang ada resiko ketangkep oleh musuh. Sudah sabar aja. Takwa kepada Allah, percaya kepada Allah, sabar. Dan perintahku, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa fa'ala wa imra'atuhu, maka itu dikerjakan oleh Auf dan istrinya. Fina huwa fi baitihi qara'a ibnuhu al-baba wa ma'ahu mi'atun minal ibil. Tidak lama kemudian anaknya pulang mengetuk pintunya dan ternyata dia membawa 100 ekor onta. Jadi luar biasa. Hilang kan tadinya, ditangkap musuh. Resikonya kan tangkap musuh, dibunuh oleh musuh kalau nggak ditebus. Ternyata kemudian pulang ini nggak diceritakan dalam tafsir ini gimana teknisnya dia ini, tapi yang jelas hasilnya dia pulang. Mestinya ini yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil ya. Banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak balik gimana Ustaz? Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu aja. Orang Islam itu sederhana aja hidup itu. Kalau masih belum jelas meninggalnya, kita baca la haula. Kalau meninggal, ya innalillahi sudah. Tambah Yasin juga nggak apa-apa ya. Karena ada hadisnya. Iqra, ya, iqra'u mautakum bi surati Yasin. Bacalah mayit kalian dengan surat Yasin. Kenapa Yasin? Karena Nabi menyatakan inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani suratu Yasin. Karena tiap sesuatu pasti ada jantungnya, dan jantung Al-Qur'an adalah surat Yasin. Makanya kalau kita nggak bisa baca Quran 30 juz, ya tiap malam surat Yasin. Bukan tiap malam Jumat, tiap malam, termasuk malam Jumat. Ini kita suka salah kaprah. Pokoknya malam Jumat surat Yasin. Akhirnya teman kita bilang itu bid'ah membaca Yasin malam Jumat. Yang benar tiap malam. Ya, jadi kalau yang bacanya tiap malam Jumat ya dapat 1/7 lah. Yang nggak pernah baca ya nggak dapat gitu aja. Apalagi yang bilang bid'ah gitu. Wong baca Quran kok dibilang bid'ah, kok terlalu gitu ya. Kalau baca kode togel itu baru bid'ah ya. Jangan dibaca ya kode togel. Tapi sekarang udah nggak ada kali Pak ya. Dulu, zaman dulu di kampung saya di Jawa Timur tuh biasa Pak, saya waktu itu masih kecil, jadi saya juga ikut-ikutan baca atau denger lah. Hafal saya itu berapa nomor ya. Kalau maling itu 08, tahu saya ya. Pelacur 21 itu hafal saya ya. Mungkin yang ketawa juga hafal juga itu ya. Jadi kalau itu memang bid'ah baca kode togel, ngapain? Ya, togelnya aja kan sudah haram, maisir kan, baca kodenya al-wasilatu ilal harami haramun, wasilah yang mengantarkan pada yang haram, haram juga gitu. Tapi kalau baca Yasin semalaman, tiap malam baca Yasin, ya tiap baca Yasin orang tiap huruf itu dapat 10 pahala. Nah, Yasin berapa huruf? Nah ini yang. Nah sekarang, jadi bagaimana untuk meningkatkan rezeki? Ada satu, pertama adalah takwa, yang kedua tawakal. Nah ini banyak yang masih salah dalam
memahami tawakal. Ya. Ini ada keterangan bagus. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ai wa man ya'tamid 'ala Allah wa yasik bihi fi ma asabahu wa nabahu fa innallaha kafi. Siapa yang bersandar kepada Allah dan percaya kepadanya tentang apa yang bakal menimpanya, baik atau buruk, fa innallaha kafi, Allah pasti memenuhi, nyembadani, ya, memenuhi segala kebutuhannya. Qala Ashawi ay man fawwada ilaihi amrahu kafahu ma ahammahu. Siapa yang pasrah diri kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala kerisauannya, akan dipenuhi oleh Allah. Wal akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul. Nah, ini penting. Mengambil kaidah sebab akibat atau sebab musabab tidak menafikan tawakal kepada Allah. Kalau ingin dapat untung, ya harus jual beli. Kita membeli barang lalu menjual barang itu. Di situ ada untungnya, ada marginnya. Itu kaidah sebab akibat. Kalau orang nggak pernah jual, ya bagaimana mau dapat untung? Pasti jual dulu baru untung, walaupun kadang-kadang rugi. Ini yang paling kelihatan adalah bisa kita tanya kepada pedagang-pedagang pasar, orang yang sudah biasa jual cabai misalnya, itu ada bulan-bulan yang dia ngambil untung besar, tapi ada bulan-bulan yang dia rugi. Walaupun dia tahu rugi, bulan ini pasti rugi, tetap dia jualan. Kenapa? Mempertahankan customernya. So kalau nggak dipertahankan customernya, maka dia tidak akan pernah dapat untung yang besar itu. Ini kaidah sebab akibat. Nah, dalam kaidah sebab akibat ini kadang-kadang orang yang tidak beriman atau tipis imannya atau kurang pemahamannya, dia nggak bertawakal kepada Allah. Banyak orang yang memahami begini, Pak. Ya sudah, saya lakukan ini semua, itu mentok, ini mentok, semuanya mentok, ya sudah saya pasrah kepada Allah. Ini tawakal yang salah. Tawakal itu dimulai dari sejak membuat rencana, action plan. Sebelum rencana dikerjakan, cari pandangan dulu, pendapat dulu. Wasyawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Minta pendapat kepada mereka. Yang namanya musyawarah itu minta pendapat. Akhdur ra'yi, itu pengertian musyawarah. Akhdur ra'yi atau mengambil pendapat. Bukan mengeluarkan pendapat, lain masalah. Setelah kita mengambil pendapat dari sini untuk mengajarkan rencana kita, kalau sudah selesai bermusyawarah, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Itu belum dikerjakan. Tawakal itu dalam ayat itu belum dikerjakan, baru azam, tekad akan mengerjakan. Maka bertekadlah dan bertawakallah kepada Allah. Setelah itu mengerjakan sampai selesai. Jadi tawakal itu bukan setelah mentok gagal lalu tawakal. Ini salah. Salahnya di mana? Kalau berhasil dia nggak pernah tawakal. Dia bakal jadi korun. Ketika sukses dia bakal jadi korun. Kenapa? Karena menganggap segala
Apa yang dia peroleh hasil karyanya semata, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling bahaya, Pak. Orang itu pasti tidak akan bersyukur. Jadi mestinya dari awal kita bertawakal kepada Allah dan kita pasrahkan kepada Allah. Jadi, tapi bukan berarti orang yang bertawakal itu lalu diam tidak berusaha. Di masa Sayyidina Umar ada orang pagi-pagi ya, jam kerja ya, mungkin jam 7 atau jam 8 gitu. Sayyidina Umar ke masjid, ada orang lagi duduk-duduk di masjid, ditanya, kalian ini siapa? Mereka menjawab, nahnul mutawakkilun. Kata mereka, wahai Khalifah Umar, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Sayyidina Umar marah, bal antum muta'akilun, kata Sayyidina Umar. Enggak, kalian bukan bertawakal, kalian bukan mutawakilun, tapi kalian adalah muta'akilun. Beda, Pak, mutawakilun dengan muta'akilun. Kalian adalah orang-orang yang menggantungkan nasib kalian kepada orang lain. Kenapa kalian tidak keluar menanam biji-bijian dan kalian bertawakal kepada Allah? Bukankah kalian tahu bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas dari langit? Itu pertanyaan Khalifah Umar. Memang kalau ada hujan emas dari langit, bahaya, Pak. Emas-emas yang di bumi aja udah merepotkan ya, emas Jawa. Apalagi ditambah ada hujan emas dari langit, aduh, mati semua. Hujan tetap air. Tapi yang disebut sebab akibat adalah kalau kita ingin dapat buah-buahan, ya menanam benih buah. Apakah itu cangkokan, okulasi atau apa? Kalau kita ingin hasil kedelai, ya kita bejik, kita masukkan biji kedelai, begitu. Itu yang namanya sebab akibat. Sebab akibat. Tapi sebab akibat itu la tunafi, kata tafsir Sofil Tafsir, tidak boleh menafikan tawakal kepada Allah. Ya. Nah, kemudian di sini diberikan diucapkan satu hadis Nabi ini ya. Jadi kita harus menempuh sebab akibat, tapi kita hanya bersandar kepada Allah, tawakal. Tidak boleh bersandar pada sebab akibatnya. Ya. Istilahnya kayak pilot berangkat, semua akan dicek, semua sudah firm, kemudian dia berangkat. Dia tetap harus bertawakal kepada Allah. Tidak boleh mengandalkan peralatan yang sudah dicek semua, itu nggak boleh, tapi harus mengandalkan tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ada di udara kan nggak tahu. Seringlah kita naik pesawat ya, bapak-bapak, kita sedang melewatin cuaca yang tidak bersahabat ya, ada awan atau apa dan sebagainya. Kalau mengandalkan hanya alat, ya bisa mati di situ, kita hancur. Nah, hadisnya punya begini, la tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra
tabuddu khimasan wa taruhu bitona. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung itu terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, sore-sore pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Burung saja dikasih rezeki oleh Allah, apalagi kita manusia. Itu logikanya begitu. Nah, tapi masalahnya banyak manusia yang keluar dari rumahnya tidak dalam posisi tawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau Anda mau keluar rumah, bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya kepada Bapak, itu kita berarti bertawakal kan? Sudah kerja apa belum kerja? Belum. Jadi tawakal itu posisinya mulai dari sebelum kerja. Jangan kalau udah mentok gagal baru bertawakal. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Bahayanya kalau dia berhasil terus itu malah bahaya. Ya, itu yang disebut dengan hatta zurtumul makobir, ya, alhaakumut takasur, pasti rezeki yang banyak tambah berlomba-lomba, ya, lomba pulang take home pay-nya sekian, ya, itu kan sudah ada itu ya, majalah-majalah apa itu yang menyebut apa namanya hasilnya begitu, tapi tidak tawakal, akhirnya seperti korun. Alhamdulillah min. Apa enggak boleh Ustadz orang Islam itu kaya? Sangat boleh. Apakah enggak boleh orang Islam berkuasa? Sangat boleh. Contoh orang yang kaya dan berkuasa, Nabi Sulaiman. Jadi kalau berkaya hendaknya seperti kaya dan berkuasa hendaknya seperti Nabi Sulaiman. Jangan berkuasa seperti Fir'aun, jangan kaya seperti Qarun. Jadi di Quran itu ada contohnya semuanya. Ini kaya yang sesat bakal ambles ke bumi, Qarun. Berkuasa sesat bakal tenggelam dalam air, Fir'aun. Tinggal pilih aja. Jadi kalau ketemu orang berkuasa, Anda bilang, Anda mau seperti Fir'aun apa seperti Sulaiman? Kalau ketemu konglomerat, Anda mau seperti Qarun apa seperti Sulaiman? Sulaiman itu kekayaannya nggak ada tara, Pak. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang manusia baru cuma punya 2 gerobak, 3 gerobak aja udah sombongnya luar biasa. Jadi kembali kita perbaiki ya, sebelum syukur kita kembali, kita kaidah rezeki adalah takwa dan tawakal. Rezeki itu diantara takwa dan tawakal. Perbaiki takwanya dulu, kemudian pasrahkan rezeki kepada Allah dengan tetap mengikuti kaidah sebab akibat. Anda ingin rezeki yang banyak, jual, Pak. Jual barang tiap hari. Kalau perlu tiap detik Bapak jual barang. Per detik Bapak menjual barang berapa? Apa bisa, Pak Ustaz? Ya bisa kalau yang jualan banyak. Kalau yang jualan Bapak sendirian ya nggak bisa. Tapi kalau kita berjualan berjaringan bisa. Per detik saya menjual produk saya, ya, karena punya franchise misalnya, punya lapak, ya, jamaah Masjid Al-Hidayah, masing-masing satu orang punya 1000 lapak. Itu bisa ngitungnya, per detik jual sekian bisa. Tapi kita siapkan semuanya, kemudian
ingat hadis tadi, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, kalau Anda benar-benar bertakwa kepada Allah, la razaqakumullah, pasti Allah akan berikan rezeki kepada Allah. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Nah, burung aja nggak bikin lapak, burung aja nggak tahu hitung-hitungan, cuma mengandalkan satu paruh sama dua kakinya aja. Allah penuhi temboloknya. Lah apalagi kita. Ini mental ini yang harus dibangun di umat kita. Sering saya sampaikan dulu, coba ke depan jamaah masjid, ya tidak hanya Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan Al-Hidayah menjadi model, ya role model Al-Hidayah ini, bahwa tiap jamaahnya keluarkan zakat, tidak hanya aqamu sholat tapi atau zakat. Yang selama ini kita nggak pernah zakat progresif, ya kita zakatnya defensif, ya tiap Ramadan lihat dulu rekening ada berapa sudah masuk, ya wajib zakat apa belum. Coba kita pikirkan, ya zakat kambing, zakat unta nggak ada kali sini, ya zakat sapi, ya apalagi kan Idul Kurban. Nah, coba dipikir, Al-Hidayah menyembelih tidak hanya tanggal 10 Dzulhijjah, 10 nyembelih, 11 nyembelih, 12 nyembelih, 13 nyembelih gitu. Sambil di situ takbiran tiap hari. Ini bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri, Pak. Idul Fitri itu takbirnya cuma dari maghrib masuknya 1 Syawal sampai sholat Id, setelah itu selesai. Tapi Idul Adha dari 1 Dzulhijjah itu sudah ada takbir, Pak. Dan takbirnya tidak hanya di masjid, di pasar-pasar, di bengkel-bengkel itu ada takbir. Sekarang kan gampang sebenarnya, bikin aja apa istilahnya, ringtone apa ringback-tone HP kita, ada takbir di tanggal 1. Itu namanya kita betul-betul, ya, orang yang tawakal kepada Allah, rezekinya tidak akan dibatasi, Pak. Tidak akan dibatasi. Dan mintalah rezeki kepada Allah untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, wa nusrati dinillah, menolong agama Allah, wa auni ibadillah, membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Tetap ada yang membutuhkan, yang kekurangan tetap ada. Supaya apa? Supaya kita beramal. Nah kalau nggak ada yang membutuhkan lagi, semua menolak zakat kita, kiamat itu, Pak. Jangan lupa, itu kiamat kalau sudah nggak ada lagi yang terima zakat kita. Coba kita kan sedih kalau tiba-tiba di berita hari raya orang antri di kelenteng, ngemis di kelenteng. Waduh, sakit hati ini, Pak. Kurang ajar banget yang bikin berita. Masa di hari raya, hari kebahagiaan umat Islam, kok fakir miskin antri minta-minta di kelenteng. Itu yang bikin berita itu kurang ajar itu. Nah, kita harus tutup itu. Bukan dengan marah-marah, tapi bikin berita yang lebih gede lagi, bahwa di Masjid Al-Hidayah, misalnya ini yang akan kita hadapi sebulan lagi, 4 hari berturut-turut nyembelih, takbir. Kalau ada orang yang datang, tulisin di situ spanduk, di sini makan siang gratis, ya, menu gulai kare ini itu macam-macam. Sehingga orang yang mau protes ajak makan dulu, Pak. Nanti setelah makan dia nggak protes lagi. Apalagi banyakan makan sambal, ya. Sudah langsung mulutnya gaber-gaber.
permisi Pak, saya mau pulang dulu gitu. Nggak ada yang protes Pak. Orang kalau dikasih makan siapapun pasti nggak akan protes. Itu dakwah yang paling efektif tuh ngasih makan Pak. Makanya Nabi mengatakan al-hajju al-mabrur it'amut ta'am. Haji mabrur itu adalah yang hajinya itu suka ngasih makanan. Ini pulang haji tambah pelit. Itu haji mabrur namanya. Ya, saya kira Pak, rezeki insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bareng-bareng berdoa kepada Allah. Ikutin saya. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fih li'illa'i kalimatillah wa nusrati dinillah wa li'auni ibadillah birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.